Shalom, haleluya, haleluya. Hari ini tanggal 22 Februari tahun 2025, kita berjumpa dalam berita surga, berita termahal, berita terbaik, berita terpopuler, dan berita keselamatan. Berita yang sangat mahal ini. Sekali lagi, berita yang sangat mahal, yang tidak dapat dibayar dengan triliun sekalipun. Tidak dapat dibayar oleh orang terkaya Elon Musk sekalipun. Karena firman Tuhan adalah berita tentang kerajaan sorga, berita tentang karya keselamatan. Kalau tidak ada firman, semua manusia pasti binasa. Tetapi dengan adanya firman, semua ada peluang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Saudara, latar belakang saya berkhotbah di channel YouTube, TikTok, itu ketika tanggal 20 Oktober, hari Minggu malam, saya melakukan doa semalam suntuk, doa semalam malam, dan jelas sekali di telinga saya, kamu harus masuk di pemberitaan media sosial. Dan saya tidak lama-lama, saya langsung merespon, Tuhan, kalau itu yang Tuhan mau, saya siap 100%, siap 1000%. Jadi bukan ikut-ikutan, bukan semata hanya untuk mencari uang, tetapi yang terutama berita keselamatan. Saya boleh mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan berita surga, berita keselamatan, berita karya salib. Hanya lewat penyaliban Tuhan di Bukit Golgota, manusia dapat diselamatkan. Dan simak baik-baik rahasia besar surga, kitab Wahyu. Khotbah tentang akhir zaman. Setiap minggu Tuhan menyuruh saya harus ada. Dalam 7 kali saya berkhotbah, harus ada berita akhir zaman. Dan berita karya salib harus terus dikumandangkan sampai Tuhan datang kembali atau sampai nafas saya yang terakhir. Wahyu pasal yang ke-20. Saudara, ini detik-detik yang menegangkan, dan orang pasti bertanya-tanya, akhir hidup manusia seperti apa? Manusia mati tidak serta-merta habis perkara. Tetapi ketika manusia mati, ada perkara besar yang harus dia pertanggungjawabkan, yaitu masuk kepada tahta pengadilan Kristus. Jadi orang yang bunuh diri jangan berpikir setelah saya bunuh diri selesai. Ya, kalau engkau berhutang, hutangmu selesai. Tapi ada pertanggungjawaban yang Tuhan tuntut, yang Tuhan minta dari semua manusia, baik dia bunuh diri, baik dia kecelakaan maut, baik dia mau gantung diri, lompat dari hotel di 30 lantai, lompat dari jembatan, cara bunuh dirinya, mau bunuh diri dalam bentuk cara apapun,
tetap harus berjumpa dengan pengadilan Kristus. Dia adalah hakim yang paling adil. Hakim di dunia masih bisa disogok. Hakim di dunia kadangkala memihak siapa yang kaya, dia yang menang. Tapi kalau hakim raja di atas segala raja, dia adalah sempurna adanya. Ya baik, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Mulai memberikan perikop hukuman yang terakhir di ayat yang ke-11. Kita memulai. Dan saya memberikan tema, berbahaya sekali kalau manusia sembarangan hidup. Berbahaya sekali kalau manusia sembarangan hidup. Saudara, kalau manusia juga sembarangan bertutur kata, Alkitab mencatat setiap kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Jadi kata-kata pun, pikiran pun, niat pun dipertanggungjawabkan di hari pengadilan Kristus. Setelah kiamat, kita akan masuk dalam pengadilannya Kristus. Kalau pengadilan dunia saya katakan tadi, bisa disogok, sangat bisa. Tetapi kalau pengadilan Kristus, suci, murni, sempurna, atau tidak, atau adil, maha suci, maha sempurna. Jadi tidak ada yang meragukan pengadilan Kristus. Ada data lengkap. Saudara, kerap kali seperti kasus-kasus besar di Indonesia, bagaimana Sambo, ya. Wah, itu berbulan-bulan, setengah tahun kalau tidak salah. Karena harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Tetapi kalau pengadilan Kristus hanya 5 menit, kalau kejahatanmu 5 menit, layar raksasa muncul, ciu. 5 menit apa saja. Kalau dosamu 1 jam, muncul selama 1 jam. Kalau CCTV di dunia, orang bisa naik, dia pele, dia halangi pakai kain, pakai lakban. Ketika dia mencuri di ruangan, sudah nggak bisa dilihat mukanya apa. Kalau dia sudah pakai ninja, nggak bisa dilihat. Tapi kalau pengadilan Kristus, sorry yang sembarangan hidup, jangan berpikir engkau bisa lolos. Ada banyak orang kaya yang sembarangan arogan. Ketika dia memberikan gaji, dia tunda-tunda, padahal uangnya banyak. Dan banyak juga orang miskin yang saya dapati tidak mau ke gereja. Miskin tapi belagu banget. Udah miskin, belagu banget lagi. Udah miskin, nggak mau cari Tuhan. Sorry ya, saya tertarik dengan orang miskin. Karena saya dari latar belakang keluarga miskin. Tapi kalau pemalas, tidak mau beribadah, jangan bikin diri, bro. Ada banyak juga orang miskin yang bikin diri. Sudah malas beribadah,
minta dikasihani. Sudah malas bekerja, oh ngata-ngatain orang kaya, oh orang kaya sih sombong. Dianya yang mau malas. Masih 30 tahun, malasnya minta ampun. Masih 20 tahun, cuma datang minta-minta di keluarga. Saya tidak mau, saya dan Ibu Gembala kalau minta-minta di keluarga. Karena Alkitab tidak mengajari kita seperti itu. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat ayat yang ke-11. Ya, dari lain hukuman yang terakhir. Jadi kalau seterakhir ini sudah finish, final. Tidak ada lagi hukuman 1000 tahun. Ada hukuman iblis yang jumlah tahunnya 1000 tahun. Karena di situ manusia, orang-orang pilihan Tuhan akan menikmati dulu 1000 tahun damai. Tapi dari perikop ini dan tinggal 2 pasal. Kalau sudah di pasal 20, 21, 22, tidak ada lagi pasal lain. Jadi ini yang namanya klimaks dari dunia. Klimaks. Sudah nggak ada lagi episode kedua terakhir, ketiga terakhir. Jadi ini dinamakan detik-detik kita masuk surga. Detik-detik manusia masuk neraka. Karena hanya 2 jalan, 2 pilihan, 2 tempat. Jadi saya lewat khotbah saya di hari ini, berbahaya sekali kalau manusia sembarangan hidup. Sebelum saya baca ayat 11, saudara kalau lihat di PLN, tiang listrik dengan gardu yang besar, awas, bahaya sekali, tegangan tinggi. Jadi manusia jangan masuk ke dalam, atau manusia jangan tertabrak di pinggir-pinggir jalan dan dia terbakar di situ. Dia kesetrum maksudnya dengan listrik, dia bisa mati di tempat. Jadi tema saya berbahaya sekali kalau manusia sembarangan hidup. Tugas saya sebagai pendeta mengingatkan. Di hari penghakiman Tuhan akan tanya kepada pendeta Fani, pendeta Christine, waktu kamu jadi pendeta di dunia, apakah kamu mengingatkan? Saya jawab, ya Tuhan. Ayat 11. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Wow, inilah yang membuat saya terkagum-kagum dengan Tuhannya saya. Tuhannya orang Kristen. Kalau di dunia ada istilah simsalabim, abrakadabra. Wah, itu di film-film. Ting, hilang. Tapi itu rekayasa dari film-film yang ada. Rekayasa dari produser, rekayasa dari manusia. Tapi pada hari yang terakhir, ini kisah nyata dan ini akhir dari kehidupan manusia. Jadi sekali lagi saya mau kemukakan, orang yang bunuh diri, entah dia lompat dari atas hotel, dari atas mall, dia mati, dari atas jembatan merah kalau di Jayapura, dari jembatan di Manado,
ada jembatan orang suka lompat mati, tetap akan berhadapan dengan tata pengadilan Kristus. Ayat 11. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar, dan Dia atau Yesus yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wow, spektakuler, spektakuler sekali. Saudara bisa bayangkan, langit dan bumi sebesar ini langsung hilang sekejap. Ini menandakan kemahakuasaannya Allah saya. Kalau Dia menciptakan dari cresceo ex nihilo, nihil. Jadi orang berkata nihil, diambil dari bahasa asli, dari tidak ada bahan. Saya katakan Cina salah satu negara yang naik daun, jembatan terpanjang di atas laut, eskalator di gunung, dan macam-macam teknologi Cina, tetapi semuanya dari bahan baku, baik baja, baik besi, dan sehingga tercipta jembatan terpanjang. Di kota mana ya saya belum tulis karena bahasanya bahasa Cina. Changhao, saya ya. Pokoknya nanti saya akan baca untuk kita semua di lain kesempatan. Tetapi Tuhan, kemahakuasaannya memang abadi, tidak sia-sia. Kita bisa mengenal Yesus. Beruntung sekali kalau hari ini kita sudah mengenal Yesus. Tapi yang belum mengenal, mari, come on, mari. Tapi saya selalu katakan, Pendeta Fani nggak maksa, sorry ya. Tetapi barang siapa mau ikut Yesus, jelas Alkitab adalah buku yang paling transparansi di muka bumi ini. Saudara kelas 1 SD, saudara bisa baca, selidiki Alkitab ini. Nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Sesuatu yang disembunyikan biasanya berbentuk hugel, selingkuh, istri simpanan, makanya disebut simpanan. Tetapi Alkitab, no, Alkitab transparansi. Dari sejak Alkitab ditulis, tidak ada disimpan bahasanya. Hanya negara tertentu saja, bahasa Yahudi saja. Karena penulisannya terjadi di Yahudi. Bahasa Israel, kitab saya ini enggak. Alkitab saya yang saya pakai ini mutlak dan ke bahasa-bahasa daerah lain. Lembaga Alkitab Indonesia berjuang ke semua bahasa di Indonesia ini. Dari sinilah saya merasa aneh kalau orang Kristen mau tangani masalahnya sendiri. Terlalu banyak di jemaat kami, ya 19 tahun, jadi saya nggak pernah menyebut nama jemaat siapa. Ketika kami kunjungi sedang nggak ibadah, aduh, anak sakit, suami meninggal, banyak masalah. Sudah jelas-jelas firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan.
Langit saja yang seperti ini dalam sekejap mata bisa hilang. Bumi saja dalam sekejap mata ini bisa hilang. Wow tidak? Wow, keren tidak? Keren. Allah kita Allah yang spektakuler. Dan hanya Allah kita yang mati dan cuma 3 hari kuburannya. Allah lain kematiannya permanen. Mau bilang puluhan tahun bisa, ratusan tahun bisa. Tapi Yesus terkubur hanya 3 hari. Jumat dia mati, Minggu dia bangkit. Sehingga lagu yang saya senang, kubur kosong membuktikan dia hidup, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Jadi karena Yesus hidup, dia menjamin hari kiamat, amin. Yesus hidup, dia punya surga. Kalau Allah yang mati nggak mungkin punya surga. Tapi kalau Allah kita hidup, sudah pasti menjadi perdebatan. Oh, Allah mana yang punya surga? Allahnya Yesus Kristus. Saudara lihat ayat 11, Wahyu pasal 20. Saudara bisa ambil HP-mu dan lihat, tidak mengada-ada, tidak mengarang, tidak membelokkan fakta, tetapi transparansi. Transparan Alkitab saya, Alkitabnya orang Kristen. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Jadi mau orang kaya, orang miskin, lalu dibuka semua kitab. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Inilah yang terjadi pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus, pengadilan yang paling adil di muka bumi ini. Pengadilan Kristus adalah pengadilan yang paling sempurna sepanjang masa. Karena lewat pengadilan Kristus, kita akan tahu istri yang pernah selingkuh atau suami yang pernah selingkuh. Kita akan tahu anak-anak yang durhaka kepada orang tua, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Orang yang mencuri di gereja kami pada hari Minggu yang lalu akan dihakimi. Dan sekarang mereka sementara dihakimi Tuhan. Jadi penghakiman yang double porsi. Kalau Tuhan yang menghakimi, fatal. Fatalnya kenapa? Karena lagu berkata, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengaku kalau bersalah, mengaku kepada istri kalau berdosa, istri juga sebaliknya, supaya terjadi pengampunan seperti Petrus. Dosa Petrus dengan Yudas itu BBT, beda-beda tipis. Petrus menyangkal Yesus 3 kali,
Sebelum ayam berkokok 3 kali, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Petrus menyadari, saya pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ketika orang berkata, Petrus, wah ini kau murid yang satu. Dia berkata, tidak. Saya bukan murid Yesus. Sedangkan perbandingan dengan yang namanya Yudas. Yudas sampai dia mati dia tidak bertobat. Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Murah banget. Jangan bangkitkan roh Yudas di akhir zaman. Jual Yesus karena pasangan hidup. Dosamu besar sekali di hadapan Tuhan. Bolehlah kalau engkau bertobat, tapi jual Yesus cuma gara-gara laki lu ganteng, tapi kere. Malu dong, menang tampang doang, cuma menang keren, kantongnya kere. Walaupun tampang dan kaya raya, tetap penghakimannya sangat disiksa oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adil. Penyiksaan terjadi mulai dari Hades. Karena adil, sebagaimana di sorga ada mahkota, ada perbedaan-perbedaan. Saya percaya di Hades, di api neraka, orang yang menjual Tuhan Yesus dan dia tidak bertobat, ada penyiksaan yang lebih bagi dia. Saya percaya, itulah iman saya. Karena Tuhan adil. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, berbaris. Berapa 8 miliar lebih, plus orang-orang yang mati dari zamannya Adam, zamannya Hawa, zamannya Abraham, itu berbaris dan akan dihakimi. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi ada banyak sekali kitab. Dan orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Yang mencuri di gereja ditulis. Yang mau mencekik saya, mau membunuh saya di gereja ini, ditulis tangannya siapa, nama lengkapnya, pekerjaannya tertulis di layar raksasa. Jadi semua menonton. Biar dari ujung ke ujung berbaris, layarnya raksasa. Saya tidak tahu berapa besar, tetapi saya menamakan ini layar raksasa. Kalau saudara lihat konser-konser besar, mereka mungkin berapa? 20 kali panjangnya, tinggi 20, panjangnya mungkin 30, kalau itu nggak ada hitungannya. Layar terlalu kecil perbandingan dengan layar raksasa yang Tuhan akan perlihatkan bagi kita. Semua kitab dibuka berdasarkan apa yang tertulis. Jadi jangan sembarangan hidup. Jangan sembarangan bertutur kata.
Anak-anak jangan suka berontak kepada orang tua. Jangan sampai kakak beradik saling mencelakakan. Jangan sampai kakak beradik saling fitnah. Jangan sampai sesama hamba Tuhan saling fitnah. Jangan sampai sesama penatua saling mencemarkan nama baik. Jangan sampai sesama samas. Jangan sampai antar denominasi. Katolik menyerang GKI, Pantekosta menyerang Katolik dan sebagainya. Jangan sampai itu. Kalau sudah terlanjur, bertobat. Bertobat. Bertobat, bertobat, dan bertobat. Selagi pintu kemurahan, selagi nafas pintu kemurahan terbuka, yaitu nafas yang kita hirup. Tugas kami sekali lagi, suka atau tidak suka, saudara mau kuping mau panas, nggak masalah lagi. Saudara nggak senang dengar, nggak apa-apa, tutup saja telingamu. Tetapi tugas tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan, selama kami masih bernafas, kami harus sampaikan firman. Tapi kalau kami sudah tidak bernafas, baru kami berhenti. Pendeta sesungguhnya tidak ada kata pensiun. Pensiun dari pendeta ketika dia berhenti bernafas. Apalagi pendeta karismatik, pendeta aliran Pantekosta, cenderungnya nanti mati baru dia berhenti. Tetapi memang dalam aturan kami gereja GBI, kalau sudah tua rasa-rasa jo, kasih kaderkan anak. Jangan sudah pikun mau paksa diri. Kaderkan anakmu. Ya itulah dari aliran GBI, denominasi GBI. Jadi semua kitab akan dibukakan. Besar kecil, ini berbicara perwakilan orang kaya dan orang miskin. Perwakilan dari yang umur setua 100 tahun lebih dan bayi. Bayi juga akan dihakimi, tapi kalau bayi 100% masuk surga. Karena dia belum berbuat dosa. Dia belum tahu apa-apa. Ayat yang ke-13. Jadi ini saya tekankan dulu karena ini tema dari firman Tuhan. Perbuatan apa yang kita perbuat? Yang dukun-dukun bertobat. Yang apa lagi? Penjudi-penjudi online, penjudi-penjudi togel, ya. Ada kelas kakapnya yaitu online, ada kelas receh yaitu togel-togel. Saya masih lihat di Jayapura ini banyak sekali togel-togel. Di tempat-tempat keramaian, di pasar, ada judi-judi di sana. Ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan semoga kita banyak membagikan firman Tuhan, sehingga penjudi berat dia lihat, dia bertobat. Pemabuk-pemabuk dia lihat, dia dengar, dia bisa bertobat. Apalagi ya, pemalas beribadah, apatah lagi. Yang menutup-menutup gereja, kalau engkau tidak bertobat, masuk neraka. Parah. Karena Tuhan sangat merindukan berdirinya gereja. Tuhan sangat merindukan karena gereja tempat keselamatan banyak orang. Jadi fatal sekali, apalagi teroris-teroris yang membunuh pendeta di Sulawesi Tengah. Pasti hukumannya sangat berat.
Allah kan adil. Saudara, di Facebook, media sosial lagi viral di daerah Pati kalau tidak salah, pencuri pisang diarak dikeliling. Wow, betapa berdosa juga. Cuma pencuri pisang dia pikul dan dikasih keliling desa jadi tontonan. Saya rasa orang yang memberatkan, yang bahkan yang pencuri ini yatim piatu, dia mau kasih makan adiknya kalau tidak salah. Saudara, semoga ada yang berbelas kasihan melihat dia yatim piatu terpaksa harus mencuri pisang karena mau kasih makan adik. Baru-baru ini kemarin saya lihat. Jadi perbuatan kita ini menentukan respon kita terhadap firman. Kita membahas Islam atau tidak menentukan di hari penghakiman. Banyak orang berdebat dengan baptisan selam sederhana. Yesus melakukan baptisan selam. Saya nggak mau ikuti perintah manusia. Perintah manusia bisa salah, tapi perintah Yesus, ajaran Yesus, saya nggak mau bikin gerakan tambahan, nggak mau saya. Tapi yang Alkitab ajarkan, baptiso, baptis selam. Masih banyak yang bertanya di channel YouTube kami. Tapi saudara, saya tidak suka berdebat. Sorry ya. Tetapi saudara bisa baca dalam bahasa Yunani, bahasa asli, baptiso, dicelupkan, ditenggelamkan. Makanya di Sungai Yordan, kalau Yesus dibaptis cuma di ember, cuma pakai baskom, ya diperciklah. Tapi di Sungai Yordan, sungainya masih ada. Dan sampai detik ini, banyak aliran-aliran GKI yang pergi baptis di sana secara diam-diam. Protestan maksudnya. Oknum-oknum yang sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau ada yang mau berdebat, no debat. Saya bukan pencinta debat. Saya pencinta menyampaikan firman Tuhan. Kalau debat, no debat. Nggak ada waktu. Saya mau terfokus belajar firman. Saya mau terfokus menyampaikan firman. Walaupun dosa merah kirmisi, tapi saya percaya Bapak Wagub yang menyumbang gereja ini, pasti Tuhan akan memperhitungkan semua. Orang-orang yang berkorban sampai hari ini, Ibu Intan di Timika yang masih terus berkorban, yang membantu minyak tanah kami, pasti Tuhan akan memperhitungkan. Karena pembelian saudara kami pakai di dalam pelayanan, 7 pelayanan. Kami berkorban, walaupun secara jujur anak kami korban. Saya nggak perlu sebut secara terperinci. Tetapi kami mau melayani dengan sekuat tenaga kami. Kenapa Daud dipilih oleh Allah? Kenapa Daud dari cuma gembala domba jadi raja 40 tahun? Karena dia sekuat tenaga. Dia menari-nari di hadapan Tuhan. Perbuatannya seorang raja sebenarnya nggak etis, nggak wibawa bro. Kalau seorang raja menari-nari di hadapan banyak orang. Kalau seorang raja caranya berpidatonya beda. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demi kepentingan rakyat Indonesia, mari kita membangun bangsa yang kita cintai. Para pahlawan sudah memerdekakan bangsa kita.
rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita bergotong royong. Mari kita bersama-sama bahu-membahu membangun bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Sekian pidato kenegaraan saya hari ini, tanggal 22 Februari tahun 2025. Tepuk tangan dari semua peserta. Tertata rapi bahasanya, penuhi power pidatonya. Tetapi Daud kalau dia memuji Tuhan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Saudara, Daud dia menari-nari di hadapan orang Israel. Jelek di pemandangan manusia. Bangsa yang terhormat dikala Daud memimpin. Seluruh negara takut berperang melawan Israel. Karena kepemimpinan Daud. Goliat saja yang raksasa, dia masih anak ingusan, masih 16-17 tahun, tumbang di tangan Daud. Kok ketika dia beribadah, dia menari-nari. Istrinya Mikal berkata, "Hei Daud, kau ini kenapa kau menari?" Dia memarahi istrinya, "Aku akan menari lebih dari saat ini. Karena pertolongan Tuhan saya boleh menjadi raja." Mikal istri pertamanya menghina sampai dia mati. Inilah perbuatan yang menghina aliran karismatik. Maaf ya, Daud, kami menari di hadapan Tuhan karena catatan firman Tuhan, berdasarkan firman, bukan berdasarkan dari aturan gereja karismatik. Sorry ya. Dan yang menghina Daud sampai dia mati nggak punya keturunan. Istrinya, kadangkala yang menghina kita orang terdekat. Kadangkala yang menghina kita tetangga kita, firman kita, itu biasa. Daud sudah alami, tapi apakah Daud terpengaruh? Enggak. Daud jalan terus, malah dia bilang mau menari lagi lebih sekuat tenaga. Dan dia lakukan. Dia mendirikan pondok Daud, 1 kali 24 jam penyembahan kepada Tuhan. Daud, dia adalah, boleh saya katakan, hamba Tuhan terbaik dalam Alkitab. Dia adalah pemeran pertama. Abraham boleh dikatakan pemeran kedua, dan lain-lain. Tetapi bagi saya, kalau saudara tanya siapa pemeran utama di Alkitab selain Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus nggak perlu kita ikut lombakan, karena Tuhan Yesus kudus. Selain dari Tuhan Yesus, di bawah Tuhan Yesus saya lebih ke Daud, Raja Daud. Sehingga ketika Yesus ada di dunia, orang-orang yang mau sembuh berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku mau sembuh." Saudara lihat, dan sampai hari ini orang Israel menghormati Daud. Bahkan ada pemikiran mereka, raja yang akan datang itu Daud. Betapa pengaruhnya Daud. Bahkan di Alkitab, dia sampai-sampai
melahirkan generasi Raja Salomo. Dia 40 tahun, anaknya 40 tahun. Pengkaderan yang luar biasa. Tetapi ketika Salomo mau jadi raja, Yesus selalu berkata, karena Daud mengikuti perintah-perintahku, karena Daud dengar-dengaran, karena Daud setia, maka aku mau memberkati engkau Salomo. Jadi faktor Daud, bukan kehebatannya Salomo, no. Jadi perbuatan kita di injury time, detik-detik kedatangan Tuhan kedua kali, jangan sembarangan bro. Guys, jangan sembarangan guys. Perhatikan, dosamu engkau bereskan. Saya percaya, saya selalu katakan, Ahok saja yang sudah salah jalan. Dia sudah menceraikan istrinya, semua orang tahu. Tetapi Allah bela, banyak yang mati yang menghina dia, yang mengkudeta dia. Banyak yang mati, banyak. Apatah lagi kami hidup dalam kekudusan. Apatah lagi kami hidup dalam pelayanan, penginjilan. Agenda sorga kami kerjakan. Perbuatan kita sangat menentukan. Ayat yang ke-13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi sebelum masuk di neraka, dihakimi dulu. Sebelum masuk di sorga, dihakimi dulu. Tidak lurus-lurus. Tre-tre orang bilang. Bahasa Jerman bilang jangan tre-tre. Dihakimi dulu kawan. Sahabatku, saudaraku. Perbuatan kita. Bahkan saya boleh katakan, ada beberapa tukang yang pagar seng kami di depan gereja yang membantu kami. Perbuatan mereka diperhitungkan Tuhan, karena mengamankan pencuri yang masuk di gereja. Kita sudah tahu pencurinya, kita tidak mau kasih tahu di gereja. Tuhan juga akan bertindak dan lain sebagainya. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, gereja itu adalah sangat kudus di mata Tuhan. Orang-orang Kristen yang mensponsori sehingga ada gereja di mall, ada ibadah di mall, ada ibadah di hotel. Karena di Jawa terlalu banyak sekali yang menentang untuk berdiri gereja, sehingga harus lari ke mall, lari ke hotel. Saya percaya orang-orang yang terlibat, orang-orang kaya yang seperti itu berhati mulia. Jangan engkau hitung-hitung dengan Tuhan. Jangan engkau baku salah dengan pendetamu. Saya tidak mau sponsori lagi. Pendeta saya menjengkelkan. Jangan. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Anak-anak kami kalau bekerja, muka sungut-sungut, saya marah sekali. Saya mau anak-anak saya kalau bekerja dengan sukacita. Walaupun berat, memang jadi pendeta tidak tidur-tidur. Jadi pendeta memang tidak gampang. Harus memang panggilan Tuhan. Harus memang bayar harga. Menderita seperti Yesus. Tapi penderitaan kita tidak seberapa dengan penderitaan Yesus. Laut menyerahkan orang-orang yang mati. Ini berbicara tentang neraka.
dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi jangan sembarangan hidup, kawan. Jangan sembarangan memfitnah. Di dalam pelayanan kami 19 tahun, yang fitnah kami yang terbanyak justru pendeta. Saya tidak bisa berbohong di mimbar kudus ini. Tetapi Tuhan mengajari ampuni. Pengajaran Yesus, ampunilah mereka. Tetangga banyak, tetapi Tuhan berkata, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang tidak senang dengan kehadiran gereja banyak, tetapi kami melayani bukan orang-orang yang tidak mau. Ya silakan engkau tidak mau, tapi banyak sekali orang yang membutuhkan pelayanan kami. Sebagai hamba Tuhan harus punya mental baja. Hidup di dunia sekarang ini keras, kawan. Di muka senyum, di belakang menusuk. Di muka senyum, di belakang mau menikam. Hidup di dunia sekarang ini serba sulit. Kalau kita minoritas ditindas, kalau kita minoritas selalu dihambat, tetapi istilah kami, semakin dihambat, Tuhan membuat gereja semakin merambat. Semakin dihalang-halangi, Tuhan membuat gereja maju berkembang di mana-mana. Bahkan di Timur Tengah, di Iran. Kita lihat di YouTube, sekarang sudah zaman transparan, zaman terbuka. Di Timur Tengah banyak, di Irak banyak yang sudah mengenal Yesus. Bahkan ada tempat-tempat ibadah yang sudah kosong, tutup, karena mereka mengenal Yesus. Yesus adalah penyelamat satu-satunya. Tidak ada jalan lain, hanya Yesus penyelamat manusia. Ayat 14, lalu laut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Diulang-ulang, lautan api. Berarti kalau pengertian dari lautan api, banyak orang-orang masuk di neraka. Tetapi sesungguhnya keinginan dari Tuhan mau 100% orang masuk surga. Keinginan Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan Yesus. Tapi tergantung kita dong. Kalau kita pilih berbuat jahat, ya silakan. Nggak ada yang larang kok. Tapi tugas kami pendeta ingatkan saja. Bukan maksa. Alkitab, Kejadian sampai Wahyu tidak ada kata memaksa. Tetapi ingatkan berulang-ulang. Karena Tuhan mau tidak ada yang binasa sesungguhnya. Banyak pendeta orang Makassar, pendeta orang Aceh, pendeta orang Padang, pendeta orang Toraja, semua suku ada pendeta. Karena apa Tuhan mau semua suku yang ada di Indonesia diselamatkan? Sekali lagi, Tuhan mau semua suku yang ada di Indonesia diselamatkan. Bukan cuma Manado, bukan cuma Papua, bukan cuma Toraja, bukan cuma NTT yang mayoritas Kristen, tetapi segala suku bangsa, segala suku yang ada di tanah di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Dan saya percaya kalau di Iran terjadi baptisan massal, di Irak pertobatan besar-besaran. Saat ini Tuhan sementara melawat Jayapura, melawat Papua, Papua Nugini, Papua Pemekaran Provinsi Baru, dan seluruh Indonesia ini.
Dan kita berdoa presiden kita, menteri-menteri kita, 961 kepala daerah yang baru dilantik tanggal 20 Februari, supaya diselamatkan Tuhan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saat ini nama kita masih dibuka pendaftaran di sorga. Sorga masih membuka nama tercatat di dalam buku kehidupan sorga. Tetapi ada waktunya, kalau kita sudah meninggal, nafas sudah ditutup oleh Tuhan, berarti sudah tidak ada kesempatan. Tandanya di nafas kita. Kalau kita sudah tidak bernafas, berarti tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Langit yang baru dan bumi yang baru. Pasal 21. Lai memberikan perikop. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu atau lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. Wow! Laut yang sebesar ini, dunia ini sebagian besar adalah laut. Hilang, bro. Ini bukan simsalabim, tipuan kamera, tapi ini kenyataan. Laut Tuhan Yesus akan kasih hilang. Ini sangat luar biasa. Teknologi Cina, Rusia, Amerika nggak bisa menghilangkan laut. Hanya Yesus. Jadi laut akan lenyap. Wahyu pasal 21 ayat pertama. Saya sebut pasalnya supaya saudara lihat. Jangan sampai pendeta Fani mengarang-arang. Jangan sampai pendeta Fani asbun, asal bunyi. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yesus mempersiapkan sorga. Bahkan dikatakan dia berdandan. Rumah yang di sorga dia kasih indah, seindah-indahnya. Dia mau menyambut kita mempelai Kristus. Orang-orang salehnya. Jadi jangan kita mundur ketika kita menderita. Muhammad Kece, dia di penjara dan dia menulis lagu. Dia disiksa, bahkan sempat viral. Dikasih petugas yang ada oknum petugas. Saya nggak bilang siapa-siapa petugas, oknum pribadi. Dia sempat kasih makan kotoran. Tetapi sampai hari ini Muhammad Kece ya namanya, nggak mundur imannya. Dia tetap dari yang bukan percaya Yesus, dia percaya Yesus. Di penjara dia menulis lagu. Walaupun lagunya tidak populer ya, tetapi penderitaannya populer. Dikasih makan kotoran, bro. Saya pernah jadi pengerja di gereja di kampung-kampung kan, belum ada penyedot WC, belum ada. Jadi kalau penuh septic-nya, saya dengan teman pengerja, 2 orang kami,
ambil ember dan pakai plastik, tapi tembus. Pegang pakai plastik, ambil kotorannya, buang ke got. Jam 2 tengah malam supaya orang nggak lihat, buang ke got. Ini pengalaman pribadi. Cuci 5 kali saya bau tangan saya, masih bau. Maaf ya, yang sementara makan, sorry ya. Ini kesaksian. Apalagi Muhammad Kece yang disuruh makan kotoran oleh petugas. Ini harus ada pembenahan memang. Doa kita buat petugas-petugas yang nakal banget, Re. Ini sangat tidak manusiawi. Kalau seandainya saya presiden, wah, saya turun tangan, kupas dia punya pangkat. Bila perlu, ya, untung saya bukan presiden. Karena ini sudah tidak manusiawi. Coba saja dia makan kotoran manusia. Coba kotoran ayam saja sudah jijik, jorok, Saudara bisa bayangkan penderitaan Muhammad Kece karena dia mengenal Yesus. Rasul Paulus berkata, pengenalan saya akan Yesus, yang semua gelar-gelar saya anggap sampah karena pengenalan saya akan Yesus Kristus. Saya percaya banyak orang yang mengenal Yesus lewat firman Tuhan ini. Saya percaya channel YouTube ini memberkati bangsa Indonesia, memberkati seluruh bangsa, karena firman Tuhan dalam kitab Wahyu sangatlah spektakuler. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Inilah yang saya katakan tadi, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Lihatlah surga ada di tengah-tengah manusia. Yesus rindu sekali. Mau Yesus itu, dia punya perasaan lebih tinggi dari perasaan seorang ibu kepada anak. Perasaannya peka. Dia nggak tega lihat Muhammad Kece makan kotoran di dalam penjara. Wow. Saya percaya hukuman di Hades, hukuman di api neraka kalau orang yang memberi makan kotoran kepada Muhammad Kece ini tidak bertobat. Saya percaya hukumannya sangat fatal sekali, sangat mengerikan. Ini kasih makan kotoran manusia. Inilah doa kami untuk bangsa ini. Tidak boleh ada yang seperti ini. Ini bukan negara komunis. Ini bukan negara agama. Ini negara demokrasi. Tetapi apalah daya, kami cuma pendeta. Kami hanya berdoa bagi bangsa ini. Berdoa bagi 961 kepala daerah yang baru dilantik. Supaya tidak ada lagi berita-berita korupsi. 271 triliun. Saya walaupun sama-sama keyakinan, saya merasa berdosa besar. Saya tidak membela, saya tidak, karena dia sama keyakinan dengan saya, bela dong. Oh enggak. 271 bukan sedikit, bro. Ya, semoga yang 271 itu bertobat, suami istrinya. Nah saudara, kita lihat. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dia akan diam.
Haleluya. Yesus rindu sekali bersama-sama dengan manusia. Yesus rindu sekali duduk bersama di surga. Dan di surga, sorry, tidak ada pesta seks. Yang ada pesta seks cuma di barbar, timung-timung, kawan. Jadi kalau ada pengajaran di surga ada pesta seks, sorry, sesat kali, mungkin nggak lulus di sekolahnya, udah ngaca dulu ya. Jadi tetapi Alkitab tidak mengajarkan ada pesta seks. Semuanya kudus. Semuanya kudus. Jadi kalau pesta seks itu ada bidadari, bidadara. Kalau yang wanita disiapkan bidadara, laki-lakinya. Wah, ini bahasa baru ya. Baru dibuat ya. Ya itu penyesatan tertinggi juga. Tetapi Alkitab tidak mengajari ajaran-ajaran yang seperti itu. Kita lihat di sini, di surga itu seperti apa, jelas terbukti dan bukan kaleng-kalengnya. Jadi rugi sekali kalau tidak percaya Yesus. Rugi besar. Dan masih ada kesempatan selagi nafasmu belum habis, selagi nafasmu belum putus. Dan ia bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita jadi umat pilihan Allah, umat-umat pemenang. Saya di sebelah kiri saya ini, saya sementara main drum, mau dibunuh oleh orang yang saya layani, orang yang saya menangkan. Kedua tangannya sudah di leher saya, tapi saya tidak pernah mundur. Oh, takut dong, ternyata jadi pendeta mau dibunuh ya, takut, pulang kampung deh, pulang ke Manado deh. Tidak ada istilah bagi saya. Adalah terhormat bagi saya mati di dalam pelayanan daripada saya meninggalkan pelayanan ini. Dan 1 menit pun saya tidak mau meninggalkan pelayanan ini. Penderitaan demi penderitaan yang kami alami. Mau dimasukkan di penjara Polda, orang-orang yang saya layani, bahkan ada beberapa gelar pendeta, bahkan pemimpinnya ketua daerah gereja saya yang lama. Tapi di satu sisi gereja yang lama yang melantik saya jadi pendeta. Jadi saya tetap menghormati dan saya sudah lama mengampuni. Cuma ini kesaksian saja. Ya. Ayat yang keempat, tinggal 2 ayat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau duka cita, atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi Yesus mau menghapus air mata kita. Muhammad Kece, saya mendoakan dari Entrop Jayapura, imanmu harus tetap maju terus. Walaupun engkau sudah pernah merasakan makan kotoran manusia, mahkotamu mungkin lebih indah dari saya. Respect, hormat Muhammad Kece. Satu-satunya pendeta yang karena iman makan kotoran manusia. Saya waktu saya lihat nonton, mau menangis. Ini bukan negara komunis, ini negara demokrasi. Di manakah keadilan di negeri ini? Di manakah
yang memerdekakan negeri ini, semua agama, bukan hanya agama tertentu, di mana, tetapi di saat kita berdoa, saya serukan umat Kristen berdoa supaya keadilan di negeri ini semakin nyata. Karena kalau keadilan tidak ditegakkan, Raja keadilan Yesus Kristus pasti akan turun. Dia hakim di atas segala hakim. Saya baca ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Muhammad kece, Allah akan menghapus air matamu. Satu-satunya, kalau saya belum jumpa face to face, muka dengan muka, tapi saya mau jumpa, saya mau mendengar langsung kesaksiannya. Kalaupun saya tidak jumpa di Indonesia, saya mau jumpa di Yerusalem baru, sorga yang kekal dengan Muhammad kece. Saya mau tanya di sorga, gimana sih rasanya makan kotoran manusia? Gimana? Pedih hati ini, menangis hati ini. Kok bisa ya? Kok bisa? Ya, namun saya percaya itu sudah diurus. Tetapi saya teringat, sepanjang saya khotbah ini yang saya baru teringat bagaimana memang penderitaan Yesus. Dan bersyukur Muhammad kece, penderitaanmu sudah mendekati penderitaan Yesus Kristus 33,5 tahun di bumi. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di Sulawesi Tengah, Ibu Pendeta sementara khotbah ditembak oleh teroris ya. Air mata dari Ibu Pendeta kalau tidak salah mati ya. Berapa tahun yang lalu itu terjadi di negara kita ini. Negara hukum. Ya. Dan ia menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi yang lama, ayat yang terakhir ayat 5, yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Yang suka mobil baru, yang suka sepatu baru, yang suka rumah baru. Yang penting jangan istri baru. Engkau akan dipuaskan oleh Tuhan di sorga. Lewat apa? Sorga yang sempurna. Engkau yang masih ngekos, yang masih kos kontrak, diusir karena belum bayar kos, belum bayar kontrak. Berbahagialah kalau engkau sampai engkau mati, tetapi imanmu jangan gugur. Terus setia sampai nafas yang terakhir. Tidak masalah walaupun orang menghina. Wah, dia enggak diberkati. Wah, dia enggak berhasil. Tapi yang penting kita setia. Kalaupun itu Tuhan belum mempercayakan ada rumah baru, di sorga ada rumah baru, yaitu sorga yang kekal. Ayat yang terakhir, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuliskan, beritakan, wartakan. Orang mau tutup telinga kah? Mau buka telinga kah? Nggak masalah lagi. Emangnya gue pikirin? Kagak lagi. Tetapi tugas saya sebagai hamba Tuhan sampaikan. Tugas saya sebagai hamba Tuhan beritakan. Sampai nafas saya yang terakhir. Itulah panggilan saya. Dan sekali lagi penekanan firman Tuhan ini ayat pokok juga. Tuliskan karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Sampaikan. Saya dalam khotbah 7 khotbah harus ada satu tentang akhir zaman. Karena ini so dekat sekali. Amerika kirim apa? Alat-alat nuklir apa semua
Rusia tidak tinggal diam, dia kirim di Iran, dia kasih standby apa itu senjata perang itu, dia sudah standby. Rusia tinggal tunggu-tunggu, siaga 1. Amerika bergerak, Israel bergerak, Rusia bergerak. Rusia dengan sekutunya Cina bergerak. Rusia dengan Iran dengan sekutu-sekutunya, negara-negara hebat dengan Jepang kalau tidak salah, siap. Mau perang nuklir, siap. Rusia siap. Rusia bukan kaleng-kaleng. Nah, begitu dong punya bahasa. Jadi ini sudah perang antar nuklir. Kalau perang antar nuklir itu sudah kiamat. Jadi kalau banyak orang Kristen yang main-main dengan dosa, bertobat. Banyak yang jenuh beribadah, bertobat, koreksi. Ciri-ciri orang yang masuk api neraka, dia tidak suka beribadah. Sekali lagi di akhir khotbah saya, ciri-ciri orang kemungkinan besar dia masuk neraka kalau dia tidak ada kesukaan beribadah, kalau dia tidak ada kesukaan berdoa, kalau dia tidak ada kesukaan dengar firman. Yang dia suka nonton berita bola, nonton telenovela, nonton drama Korea. Ciri-cirinya kemungkinan besar api neraka. 99% peluang masuk di neraka. Tetapi yang suka dengar firman, yang suka melakukan firman, suka beribadah, suka berdoa, suka membangun gereja, suka melihat pekerjaan Tuhan, suka bekerja sama dengan pendeta, ada kemungkinan 100% masuk surga. Tuhan, hamba-Mu menutup dalam doa. Berkati channel YouTube ini, memberkati banyak orang. Berkati TikTok kami, memberkati banyak orang. Berkati semua pemirsa yang setia mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau sangat rindu sebenarnya semua manusia 8 miliar lebih diselamatkan. Tapi lautan api Engkau siapkan sebenarnya bagi iblis. Tetapi iblis tidak mau tinggal diam. Khusus bagi iblis, khusus spesial bagi Lucifer, neraka itu disiapkan. Tetapi Lucifer tidak mau kalau hanya Lucifer. Lucifer mau mengajak setan-setan, mau mengajak pengikut-pengikutnya. Dan pengikut-pengikutnya tidak mau hanya Lucifer, tidak ramai di neraka. Mereka mengajak manusia yang tidak mau bertobat. Tetapi doa hamba-Mu, pemirsa channel YouTube Fanny Christine, diselamatkan masuk surga, bukan masuk di neraka. Berkati apa saja yang mereka kerjakan. Sekali lagi berkati pemerintah kami, TNI Polri, berkati 961 kepala daerah yang dilantik, berkati. Bahkan ada satu wakil yang meninggal, sehingga sebenarnya 962. Tuhan, hiburkan keluarga yang meninggal. Dalam nama Yesus, kami memberkati bangsa Indonesia ini, Jayapura, semua agama. Hamba-Mu berdoa diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, amin.